menanggapi hal ini? Menurut keterangan Mbak Anggi, karena kan saya juga tidak menyaksikan sendiri, Mas Ferry lah yang meninggalkan rumah 6 hari sebelum Lebaran, ketika Mbak Anggi masih sangat membutuhkan perawatan dari suami. Gimana kabarnya nih Mas? Sore, Gimana Mas hari ini kabarnya? alhamdulillah bagus, sehat. Alhamdulillah bagus sehat. Teman-teman gimana? Alhamdulillah. Oke Bang, mungkin boleh tahu nih Bang, sedikit ada pembahasan mungkin sejauh ini gimana tuh Bang mengenai gugatan tersebut Bang? Yang kan sekarang kan masih lockdown, mungkin ada informasi apa dulu gitu nggak Bang? Iya, kalau PA sendiri, Jaksel ya, masih lockdown karena ngikutin PPKM dari pemerintah. Nanti setelah PPKM selesai, baru bisa kita tentukan untuk kapan jadwal persidangannya. Bang, untuk gugatan cerai sendiri kemarin pada tanggal berapa Bang diajukannya? Tanggal 8 Juli 2021 ya. Nah, itu sudah berkas-berkasnya sudah lengkap semua. Sudah lengkap semua, tinggal tunggu kapan jadwal sidang dan kapan Mas Ferry yang dipanggil. Nah, Bang, tuntutan dari Mbak Anggi sendiri apa aja sih kalau boleh tahu maksudnya? Ya, di dalam gugatan kita sampaikan bahwa yang kita tuntut hanya perceraiannya saja, karena teman-teman semua tahu kalau Mbak Anggi sama Mas Ferry tidak punya anak dan mereka juga punya perjanjian pranikah, artinya tidak ada harta gonok gigi yang diperbutkan. Sebenarnya keinginan dari Bang sendiri mengenai gugatan itu apa sih Bang dari masalah gugatannya yang dibahas lebih lanjut? Dasar untuk ya alasan Ya, cerai, dasar masalah cerainya. dalam gugatan kita sebutkan bahwa alasan perceraiannya itu ada dua hal. Satu, mengenai nafkah wajib yang tidak diberikan oleh Mas Ferry sebagai suami. Terus yang kedua adalah masalah perginya Mas Ferry meninggalkan rumah pada saat 6 hari sebelum Lebaran tahun ini. Bang, untuk nafkah sendiri mungkin berapa lama tidak dinafkahi Mbak Anggi? Menurut Mbak Anggi sih dari awal pernikahan sampai sekarang tidak pernah dinafkahi ya. Tapi tolong nanti diklarifikasikan dengan Mbak Anggi. Nah, berarti dari pihak Mbak Anggi memang sudah kekeh ya untuk bercerai dan tidak ada kata damai maksudnya untuk. Sampai saat ini saya masih diminta untuk tetap melanjutkan proses perceraian. Tapi nanti kita lihat saja jalannya persidangan seperti apa. Bang, berarti setelah menikah tidak pernah dinafkahi itu berarti hampir sekitar 12 tahunan ya? Iya, kan mereka menikah siri pada tahun 2009. Kemudian diresmikan pada tahun 2015, September 2015. Tapi sejauh ini memenuhi perekonomian dari Mbak Anggi sendiri seperti apa? Kalau misalkan memang dari pihak Ferry tidak memberikan nafkah? Kalau menurut keterangannya Mbak Anggi, secara finansial memang semua dipenuhi oleh Mbak Anggi sendiri ya. Bekerja Mbak Anggi? Atau Mbak Anggi dia punya perusahaan ya. Bang, ini ada indikasi AKDRT juga nggak sih dari Mas Ferry kalau boleh tahu? Saya kurang tahu, yang jelas dalam gugatan tidak kita masukkan. Bang, ada alasan yang diungkapkan kenapa Mas Ferry selama itu tidak menafkahi Mbak Anggi? Nah itu juga saya nggak tahu, tolong ditanyakan ke yang bersangkutan saja. Berarti memang benar dinyatakannya tidak dinafkahi secara lahir batin gitu. Secara umum Mbak Anggi menyampaikan kepada saya bahwa memang tidak pernah dinafkahi. Untuk detailnya seperti apa mungkin bisa diklarifikasi dengan yang bersangkutan ya. Bang, ini ada sedikit nih Bang ya, katanya ada komunikasi nih antara Abang dan Mas Ferry nih. Kita pengen tahu komunikasi apa yang dikomunikasikan antara Ferry dan Abang. Oke, kira-kira Jumat 2 minggu lalu ya berarti ya, tanggal 16 lah. Setelah berita tentang masalah ini ada di TV, Mas Ferry menelpon saya lumayan lama, sekitar hampir setengah jam. Dan pada kesempatan itu saya sempat bertanya kepada Mas Ferry, kira-kira untuk proses perceraian kali ini Mas Ferry bagaimana? Mau rujuk kembali seperti waktu itu atau memang sudah mengikhlaskan untuk berpisah? Dan yang saya dapat simpulkan Mas Ferry sampaikan waktu itu adalah mungkin memang sudah ini jalan terbaik, perpisahan ini mungkin jalan terbaik
simpulkan seperti itu ya. Bisa dipastikan emang kondisi saat itu menelpon kondisi Mas Ferry pun berbicara Sehat. sehat. Ya Mas Ferry lancar aja sih bicara pada saya gitu. Kalau masalah sakitnya kan seperti teman-teman tahu di TV, Mas Ferry terlihat sakit ya. Bang, ini ada keterangan yang berbeda Bang. Kalau menurut pihak dari Mas Ferry sendiri bahwa bukan dia yang keluar dari rumah, tapi malah Mas Ferry sendiri yang beberapa kali diusir dari rumah sama Mbak Anggi. Ini Abang sebagai pihak Anggi menanggapi hal ini. Menurut keterangan Mbak Anggi, karena kan saya juga tidak menyaksikan sendiri, Mas Ferry lah yang meninggalkan rumah 6 hari sebelum Lebaran ketika Mbak Anggi masih sangat membutuhkan perawatan dari suami. Sejauh ini gimana Bang? Kira Bu Anggi sendiri acara berkomunikasi sama Mas Doni sendiri selaku kuasa itu mungkin ada perkembangan lain selain pembahasan? Ya seperti tadi sudah sampaikan, sampai sekarang Mbak Anggi masih meminta saya untuk meneruskan proses perceraian ini. Kondisi mental Mbak Anggi sendiri Bang? Secara mental Mbak Anggi baik ya, memang sudah siap untuk bercerai. Bang, mungkin baginya sendiri ada komunikasi langsung sama Mas Ferry atau keluarganya gitu? Kan tadi udah saya bilang, Mas Ferry udah pernah telepon saya sekali saja waktu itu. Oh, Mbak Anggi maksudnya Oh, Mbak Anggi, nggak Mbak Angginya komunikasi dengan Mas Ferry atau keluarganya Mas Saya Ferry? kurang tahu. Bang, sebelum gugatan ini Tayangkan? dimasukkan, sebenarnya sudah sejak kapan Mbak Anggi ingin menggugat cerai ini? Pada tahun 2018 itu Mbak Anggi pernah juga meminta tolong saya untuk mengajukan gugatan cerai kepada Mas Ferry. Waktu itu perkaranya sudah sidang tiga kali sidang ya. Tapi kemudian mereka berdua berdamai, terus Mbak Anggi minta saya untuk mencabut gugatannya. Jadi ini yang kali kedua Mbak Anggi minta tolong saya untuk mengajukan gugatan perceraian. Itu alasannya apa? Waktu itu gugat cerai. ya hampir sama lah, masalah nafkah lah. Perkembangan dari Mas Ferry sendiri belum ada yang mau melakukan dari kuasa hukumnya atau gimana? Belum ada ya, tapi kalau dari pihak Mas Ferry selaku tergugat ya dia hanya tinggal menunggu panggilan saja, panggilan sidang dari Pengadilan Agama. Bang, kalau Anggi sendiri akan berniat untuk selalu hadir dalam persidangan atau menyerahkan aja ke Abang atau gimana, seperti apa prosesnya? Kita lihat nanti ya di persidangan seperti apa. Tapi kalau dari kesiapannya Mbak Anggi udah siap. Siap hadir dalam sidang atau? Ya, siap hadir dalam sidang.